Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Al-ayah. Sidang salat Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kita panjatkan. Semoga kita selalu mendapatkan nikmat dan terus ditambahkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terusnya kita bersyukur kepada Allah. Salah satu kenikmatan kita pada kesempatan kali ini adalah kita diberikan nikmat sehat wal afiat. Nikmat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ini juga salah satu nikmat yang sangat luar biasa. Orang yang masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka insya Allah orang tersebut adalah orang yang mulia dan orang yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan terus kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Dan mudah-mudahan dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa mengaplikasikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang salat Jum'ah yang berbahagia, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada seluruh jamaah salat Jum'ah yang hadir pada kesempatan kali ini. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah sebaik-baik bekal kita nanti di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa yang diwajibkan Allah kepada kita, khususnya kaum muslimin, pada akhirnya adalah, harapannya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Namun yang jadi masalah adalah seperti apa orang-orang yang bertakwa itu? Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Maka dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan bisa meninggalkan larangan-larangannya. Imtitsalu awamirillah wa tarku nawahihi. Itulah orang-orang yang bertakwa. Di antara salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa adalah
sebagaimana Allah menjelaskan dalam surat dan ayat yang lain, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Yang tadi digambarkan dan disampaikan orang yang bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Salah satunya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang bisa menafkahkan kelebihan hartanya, orang yang bisa menafkahkan tenaganya, orang yang bisa menafkahkan pikirannya, orang yang bisa menafkahkan apapun yang ia miliki, baik itu fis sarra'i, dalam kerahasiaan, tidak dipertontonkan, wad dharra'i, ataupun diperlihatkan. Itu adalah salah satu orang yang bertakwa, yaitu orang yang suka berinfak. Kemudian ciri lain dari orang yang bertakwa adalah wal kaziminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarahnya, orang yang bisa menahan emosinya. Ini adalah termasuk salah satu ciri orang yang bertakwa. Jika kita masih belum bisa menahan emosi, jika kita masih belum bisa mengontrol hawa nafsu kita, maka itu belum termasuk kita ciri-ciri orang yang bertakwa. Ayat berikutnya menjelaskan wal afina 'anin nas, yaitu orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan ini sangat luar biasa. Bagaimana kita kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, maka beberapa ciri tadi itulah harus kita laksanakan, harus kita lakukan. Yang pertama, suka bersedekah. Yang kedua, mampu mengendalikan emosinya. Kemudian yang ketiga, suka memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangatlah mencintai dan menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sidang salat Jumat yang berbahagia, itulah diantara dari ciri-ciri orang yang bertakwa, dan masih banyak lagi ciri-ciri orang yang bertakwa yang lainnya, di mana perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala jika kita lakukan, maka itu pun menjadi ciri kita orang yang bertakwa. Apa perintah Allah? Sebagaimana kita tahu, rukun Islam semua adalah perintah. Kita diperintahkan sholat 5 waktu, kita alhamdulillah bisa melaksanakannya. Diperintahkan untuk berzakat yang wajib, alhamdulillah kita juga bisa melaksanakannya. Diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, pada bulan ini alhamdulillah kita mampu, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan puasa di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Dan kemudian perintah yang lain adalah berhaji bagi yang mampu. Itu adalah perintah-perintah Allah yang harus kita lakukan, yang harus kita jalankan jika ingin kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang pahalanya adalah surga. Nanti balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Silang salat Jumat yang berbahagia. Namun bukan hanya perintah yang kita kerjakan. Jika kita ingin menjadi orang yang bertakwa adalah kita harus mampu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara larangan-larangan Allah yang sudah dijelaskan melalui ayat-ayat, dijelaskan melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali larangan-larangan yang harus kita tinggalkan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan di antara larangan-larangan itu adalah al-ghaibah wa sima'uha, yaitu menggunjing orang lain atau mendengarkan gunjingan orang lain. Itu adalah al-manhi anhu, termasuk sesuatu yang dilarang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis, di antara manhiyat anhu, di antara larangan-larangan umat Islam ini salah satu al-ghaibah wa sima'uha, yaitu menggunjing dan juga mendengarkan gunjingannya. An-namimah, yaitu mengadu domba,
orang satu dengan orang yang lainnya dengan bahasa yang berbeda. Bicara kepada orang yang A, dia berbicara ini, berbicara kepada yang lain, berbicara itu, sehingga antara satu dan lain saling bermusuhan. Itu pun kita dilarang melakukan seperti itu. Kemudian ada lagi al-kadzib, yaitu berbohong. Ada lagi syahadatuz zur, yaitu saksi dusta. Kita bersaksi, tapi saksi adalah saksi yang dusta, saksi yang tidak benar, maka itu pun sesuatu yang dilarang. Ada lagi la'nu insanin bi'ainihi, melaknat orang dengan zatnya. Jadi dengan terang-terangan menyebut nama, semoga ia dilaknat, itu pun adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ia melakukan kesalahan, kalaupun ia melakukan kejelekan, maka janganlah laknat orangnya, tapi laknatnya perbuatannya. Laknatlah perbuatannya, tapi jangan melaknat nama orang atau sebut nama tertentu. Sabbu muslimin. Kemudian salah satu dari larangan adalah memarahi orang Islam. Al-hasad, berikutnya adalah hasud, iri dengki. Su'udzon, itu juga termasuk yang dilarang. Dan pada kesempatan kali ini yang akan disampaikan adalah al-mannu bil 'atiyah. Ini salah satu larangan juga, yaitu mengungkit-ungkit apa yang sudah kita berikan, mengungkit-ungkit kita yang sudah sedekahkan, tapi kemudian kita ungkit-ungkit lagi. Itu pun salah satu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, an Abi Dzarrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marrat. Qala Abu Dzar, khabu wa khasiru. Manhum ya Rasulullah? Qala al-musbilu izarahu wal mannanu wal munafiqu sil'atahu bil halafil kadzib. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu, ada 3 golongan yang Allah tidak akan mau berbicara dengan 3 golongan ini. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak mau melihat 3 golongan ini. Wala yuzakkihim, dan tidak mau membersihkan kesalahan-kesalahan orang ini. Walahum adzabun alim, bahkan ia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Siapakah? Dan Rasulullah mengulangnya 3 kali. Salah satu, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim, sampai 3 kali. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, manhum, siapa itu mereka? Khabu wa khasiru, sangat celaka sekali golongan ini, sangat rugi sekali golongan ini. Kata Rasulullah, al-musbilu izarahu, salah satunya adalah orang yang melebihkan kainnya melebihi mata kaki. Itulah yang dilarang, atau golongan yang akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini kemudian terdengar oleh sahabat Abu Bakar waktu itu. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya kok sama seperti al-musbil. Saya melebihi baju saya, melebihi mata kaki. Apa kata maksud saya? Bukan. Yang dimaksud di sini adalah lil khuyalai, yaitu yang untuk berbangga-bangga, yang untuk meremehkan orang lain. Jadi ketika dia mengenakan pakaian yang di atas mata kaki, kemudian meremehkan orang lain, itulah yang termasuk al-musbilu izarahu lil khuyalai. Jadi ada ilatnya, yang termasuk al-musbil di sini adalah yang untuk meremehkan orang lain. Yang kedua adalah al-mannanu. Nah, ini adalah poinnya, yaitu orang yang suka mengungkit-ungkit sedekahnya. Dan inilah yang termasuk larangan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu al-manu, orang yang mengungkit-ungkit apa yang sudah disedekahkan. Dan biasanya cirinya al-manu adalah ananiyah. Apakah itu ananiyah? Orang yang selalu saya. Kalau tidak ada saya, tidak akan terjadi kegiatan ini. Kalau tidak ada saya, tidak akan terbangun masjid ini. Kalau tidak ada saya, tidak akan terbangun madrasah ini. Kalau tidak ada saya, itu ciri-ciri dari al-manu, yaitu orang-orang yang suka memamerkan apa-apa yang sudah disedekahkannya.
sidang salat Jumat yang berbahagia. Yang ketiga adalah al-munafiqu sil'atahu bil halafil kadzib. Orang yang menawarkan dagangannya dengan sumpah yang bohong. Ini hati-hati. Orang yang punya dagangan, orang yang punya jualan dengan bersumpah bohong agar jualannya laku, demi Allah ini harganya segini, modalnya saja belum dapat. Nah, itu adalah salah satu ciri 3 golongan yang bakal mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari 3 golongan itu, dan mudah-mudahan kita ikhlas semua apa yang kita sedekahkan, semua apa yang kita infakkan lillahi ta'ala, yaitu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain-lainnya. Marilah di momen yang sangat tepat ini, di bulan puasa ini, perbanyaklah kita berinfak, perbanyaklah kita sedekah. Insya Allah apa yang sudah kita infakkan, apa yang sudah kita sedekahkan asal lillahi ta'ala, termasuk ciri orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita dimudahkan oleh Allah untuk terus berbuat baik, untuk terus beramal solih, dan tidak mengungkit-ungkit apa yang sudah kita sedekahkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wazdajar wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsih. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardu anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muslimin wansur man nasaraddin wa khdzul man khadharal muslimin wa damir a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'annal balaa'a wal wabaa'a waz zalazila wal mihana wa su'al fitnah ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khassah wa an sairil buldanil muslimina 'amah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah